Oke teman-teman, jadi pada video kali ini teman-teman saya akan mereview yaitu sebuah tune control, yaitu 3 in 1 ya menurut saya, tiga fungsi ya. Jadi satu tune control, saya nyebutnya tune control 3 in 1. Ini produk Indonesia, yaitu produknya Ranik ya teman-teman ya. Jadi ini sudah bukan lagi produk baru, sebenarnya sudah cukup lama ya. Nah, ini adalah untuk regulatornya, output 12 volt teman-teman. Jadi saya beli, jika teman-teman mungkin bingung membeli untuk cocoknya regulator untuk power aktif ini apa ya, yang ini juga harganya terjangkau teman-teman ya. Jadi oke, ini saya langsung buka aja. Ini tadinya udah ada plastiknya tapi saya lepas ya, biar teman-teman lebih jelas lagi ya teman. Nah, ini ada tune control dari produknya Ranik teman-teman. Apa sih kelebihan dari tune control ini? Kelebihannya di sini sudah ada prime mic ya, sudah ada mic ya, udah ada mic. Ini bisa langsung untuk karaoke, dan di sini juga yang kerennya sudah ada echo-nya, meskipun echo gema ya. Mungkin ada yang suka, ada yang enggak sih. Kalau saya sih kurang suka jujur, echo-nya echo gema ya, jadi halo 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 gitu itu teman ya. Nah, kalau yang ini volume mic, jadi dua mic input ini jadi satu volume teman-teman. Jadi jangan usah khawatir, ini nggak bakal rebutan teman-teman, karena di sini sudah ada resistor juga sih teman. Resistor berapa sih, ada resistornya juga ya, resistor ukurannya saya nggak tahu berapa sih, ada resistornya yang volume menuju ke sini, jadi itu nggak berebutan. Jadi mungkin ada pengurangan untuk sensitif inputnya, tapi dikit, nggak ada masalah, karena dia terbagi jadi satu premic untuk dua mic input ya teman-teman ya, jadi satu volume. Nah, ini salah satunya, dan ini adalah satunya ya. Yang kedua adalah di sini ada subwoofernya. Nah, ini yang keren. Nah, ini adalah untuk frekuensi subwoofernya. Jadi volumenya itu dia diikutkan ke sini teman-teman, diikutkan di volume utama. Jadi enaknya begini, kalau misalkan apabila kita membuka ya, menutup, jadi frekuensi subwoofer itu juga ikut menutup secara otomatis, karena dia satu dengan volume ini. Jadi itu kelebihannya, enaknya seperti itu. Jadi kita nggak usah perlu repot-repot mengecekkan lagi untuk volume subwoofernya, karena volume subwoofernya dia sudah diikutkan sama volume utama. Ini hanya frekuensinya aja, kita bisa naikkan, bisa turunkan frekuensi sesuai yang teman-teman inginkan tuh. Itu salah satu kelebihan dari tune control ini ya teman-teman. Di sini sudah ada bass sama treble. Jadi kalau menurut saya untuk tune control yang model ini, model tipe 690 ya, ini tidak cocok kalau teman-teman tambahkan dengan tambahan kit penambah bass, entah itu Galaxy atau turbo bass. Ini tidak cocok ya, ini malah justru suaranya itu mendem. Nanti suaranya memang kayaknya suaranya agak lembut ya, tapi kurang enak gitu ya. Jadi suara nggak enak, terutama karena di sini sudah ada filter subwoofernya itu ya teman-teman ya. Jadi nggak perlu lagi menambahkan bass atau turbo bass atau Galaxy, karena dia turbo bass sama Galaxy itu penambah bass sama treble ya. Jadi di sini sudah ada treble-nya cukup, kita sampai mentok di sini juga nggak pecah, jadi suaranya tetap halus, tetap enak lumayan. Dan ini sudah ada bassnya teman-teman ya, udah ada bass dan ada filter subwoofernya. Ini frekuensi ya teman-teman. Enaknya inilah, ini volume diikutkan volume utama. Jadi apabila kita membuka, jadi otomatis ini juga membuka, tapi bukan frekuensi tapi membuka volume, karena frekuensi itu cuma untuk menaikkan subnya. Jadi beda dengan volume, terus ada filter, ada frekuensi sub ya, jadi itu beda. Jadi beda teman-teman. Ini volume utama diikutkan sama volume dari filter subwoofer, itu diikutkan dengan volume utama. Jadi pada saat kita membuka ya, dia secara otomatis untuk filter subwoofernya membuka, tentu di luar dari frekuensi. Tapi kalau kita frekuensi yang segini ya, tetap di segini, walaupun kita kecilkan tetap dia segini, dia enggak terus ikut naik berdua gitu ya, bersamaan enggak, cuma volumenya aja ikut sini. Nah, ini salah satu menurut saya kelebihan dari tune control yang model seperti saya ini nih ya. Tipenya itu 690, jangan lupa ya, tipenya 690. Nah, kalau berbeda lagi dengan tune control yang mungkin ada apa itu, ada PSU nya, itu juga produk Ranik, itu enggak. Jadi dia itu sama, jadi dia tuh malah justru frekuensinya itu malah sudah di setting dari pabrik, cuma ada volumenya aja. Jadi kita waktu ngecilin, dia ngebuka saat apa jadi
satu persatu, jadi volume dikecilin lagi dan untuk filter subwoofernya dikecilin lagi, jadi ditutup, keduanya tutup. Kalau volume saja ditutup, filter subwoofer nggak ditutup, dia suara karena dia nggak jadi satu dengan volume utama. Nah kalau yang ini dia jadi satu dengan volume utama. Ini mirip Power Active Majesty ya, sama produk dari Ranik yang pernah saya review juga itu. Nah itu sama persis ya, jadi ini salah satu menurut saya kelebihan dari tune control ini. Ya saya nyebutnya tune control ini ada 3 in 1. Nah kita review yang tune controlnya yang PSU nya yang cocok untuk tune control ini. Nah saya sangat menyarankan menggunakan kalau teman-teman mau sama seperti saya ini, menggunakan TIP 7812. Tapi jangan khawatir, kalau teman-teman misalkan menginginkan 15 volt itu sangatlah gampang sekali. Kalian hanya tinggal ganti, copot 7812 ganti yang 7815 ya. Keduanya ya, jangan satu aja ya, keduanya juga harus diganti ya. Keduanya dicabut 7815 sama 7915, jadi satu pasang karena ini simetris ya. Ini adalah tune control, ini juga produk dari Ranik. Sekarang warnanya kan merah ya, sekarang ada yang warna hijau juga ada, tapi itu sama komponennya 100% sama ya. Jadi ini adalah PSU nya untuk tune control ini. PSU ini teman-teman bisa kasih trafo sendiri 1 ampere ya, meskipun trafo ekstra mungkin ada yang 1 ampere itu nggak apa-apa ya, tapi saya usahakan jangan dipakai untuk borongan ya. 1 ampere trafo ekstra atau mungkin 500 mili, apalagi cuma 500 mili ampere ya, itu dipakai untuk borongan, untuk tune control, untuk kipas, untuk modul bluetooth. Itu jadi 2 aja saya sarankan, misalkan untuk tune control sama bluetooth. Jadi kalau kipas nanti kasih sendiri, karena beban bluetooth sama kipas itu juga cukup lumayan ya, cukup gede sih menurut saya, terutama mode bluetooth itu ya agak cukup lumayan sih. Nah ini tune controlnya. Nah sebenarnya jadi saya menyarankan dikasih tune control simetris sendiri ya, jangan diikutkan PSU utama, PSU power ya. Saya sangat tidak menyarankan teman-teman, meskipun diakal-akalin boleh ya. Kalau misalkan sudah pernah nyoba diakal-akalin itu juga aman-aman aja sih sebenarnya. Kalau teman-teman yang mungkin pemula, jadi saya sarankan ikutin saya aja, jadi beli sendiri aja PSU nya, terutama tune controlnya. Nanti ini dipasang ke tune control ya, untuk suplai tune control ini. Nah tune control ini bisa disuplai sebenarnya 15 volt, tapi akan tetapi masuk ke komponen dia 12 volt. Kenapa kok 12 volt ya, padahal kan 15 volt. Ini kan nggak ada apa-apanya, tapi di sini ada dioda zener. Teman-teman bisa lihat dioda zener ini berfungsi untuk menurunkan tegangan yang 15 volt sampai 18 menjadi 12 volt, sehingga masuk ke sini itu adalah 12 volt semua. Masuk ke IC ya 12 volt, masuk ke IC semua ini 12 volt yang diizinkan dari sana seperti itu, karena IC ini mentoknya itu di 12 volt sebenarnya. Jadi nah ini makanya di sini dikasih dioda zener 12 volt, fungsinya untuk menurunkan tegangan. Jadi teman-teman kalau misalkan mau dikasih tegangan 15 volt itu juga nggak apa-apa, 12 volt itu sebenarnya sudah cukup ya teman-teman. Yang penting stabil itu aja lah ya, yang penting stabil. Tune control ini berbeda dengan mungkin yang lain ya. Nah ini bagus, tidak ada suara kayak dengung, noise itu enggak. Jadi bagus tune control ini, makanya saya tunjukkan ini sangat recommended. Jadi tune control ini bagus, bisa diterima, bisa diaplikasikan dengan power apa aja. Power mini pun bisa, power 12 volt juga gak ada masalah. Power OCL, SOCL, power bertenaga besar, tune control ini nggak masalah teman-teman ya. Jadi seperti ini. Nah kalau teman-teman mau mengganti potensio, saya sarankan yang diganti adalah potensio volume ini aja. Volume sama ini aja sudah cukup. Kalau mau ganti semua ya silakan aja, lebih bagus ya. Tapi kalau teman-teman mungkin eman-eman ya, karena satu potensi itu kan stereo kan 6.000, 4.000, 5.000 ya, yang bagus, yang merek Alpha itu ya teman-teman ya. Kalau yang ini mungkin nggak usah, nggak perlu, nggak apa-apa. Yang ini aja itu diganti, karena ini sering kali digunakan kan untuk menutup, untuk mengubah ya, seperti itu. Terus teman-teman ya, PSU nya yaitu, kalau teman-teman mungkin mau ya seperti saya aja, ini nggak apa-apa. Ini karena kalau teman-teman mungkin mau mencari pengganti 78 atau menggunakan 3132 itu pasti dia kan pakai dioda zener. Nah itu sebenarnya itu PSU untuk dirancang ya, didesain memang untuk beban-beban yang cukup berat, misalkan borongan. Tune control ini misalkan itu untuk suplai kit mungkin
5 atau 6 itu nggak apa-apa, karena dia penguatnya pakai 3132. Sedangkan yang ini memang dirancang tidak terlalu banyak ya, misalkan mungkin ya 3 atau 4 atau 2 lah, karena ini nanti panas kalau terlalu banyak beban. Berbeda lagi kini ini sekaligus bebannya sekaligus apa itu namanya, sebagai penurun tegangan penyintabil. Kalau berbeda dengan menggunakan TIP 3132, itu berfungsi sebagai beban dan pasti ada dioda Zener 12 volt atau 15 volt. Nah itu sebagai penurun tegangan, dia tetap di 12 volt nanti keluarnya ya. Jadi kalau teman-teman mungkin, karena ini harganya lebih murah daripada yang TIP 3132 itu kadang cukup mahal teman-teman ya, tidak terlalu mahal-mahal banget, selisih mungkin hanya 10 ribuan itu ya. Kalau ini harganya cukup murah, ini produk dari Ranik Simestis Regulator. Jadi kalau teman-teman mau membeli, kodenya RE 107 SR ya. Nah seperti ini. Oke teman-teman, itu saya rasa itu aja mengenai review tune control dari saya. Sampai ketemu lagi di video terbaru saya selanjutnya.